Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Aprita dengan NPM 2517053009 akan mendemonstrasikan implementasi struktur data stack dan queue menggunakan Python. Pada kode ini, studi kasus yang saya angkat adalah sistem peminjaman alat laboratorium. Pertama, pada kelas peminjaman alat, kelas ini bertindak sebagai struktur data dasar yang menyimpan informasi setiap transaksi. Transaksinya ada ID transaksi, nama peminjam, dan juga nama alat. Implementasi ini disusun berdasarkan materi lecture 6, yaitu stack, queue, dan dequeue, yang berfokus pada efisiensi operasi dan kesesuaian dengan prinsip ADT. Metode STR diatur agar setiap objek dapat dicetak dalam format yang rapi. Pada modul lecture 6, dijelaskan bahwa implementasi queue menggunakan Python list biasa dengan metode POP0 itu inefisien karena memiliki kompleksitas waktu O(n). Setiap kali elemen depan dihapus, seluruh elemen lain harus geser indeks. Oleh karena itu, pada kelas sistem antrian, saya menggunakan collections dequeue. Metode enqueue menggunakan append, metode dequeue menggunakan popleft. Sesuai dengan modul, dequeue menjamin operasi di kedua ujung berjalan dalam waktu yang konstan. Ini jauh lebih optimal untuk antrian yang panjang. Enqueue berfungsi untuk menambahkan permintaan baru ke ujung belakang antrian. Dequeue berfungsi untuk mengambil dan memproses permintaan dari depan antrian atau yang paling lama menunggu sesuai dengan prinsip FIFO atau first in first out. Is empty dan land, yaitu helper untuk cek status dan juga panjangnya antrian. Terakhir, tampilkan untuk mencetak isi antrian dari urutan pertama hingga urutan terakhir. Ketiga, pada kelas sistem riwayat atau stack. Untuk stack, modul menyatakan bahwa implementasi menggunakan Python list sudah efisien. Metode push menggunakan append. Push berfungsi untuk menambahkan data peminjam yang telah disetujui ke atas tumpukan. Metode pop menggunakan pop.
POP berfungsi untuk mengambil data yang paling atas, termasuk data terakhir, untuk mensimulasikan pengembalian alat sesuai prinsip LIFO atau last in first out. Kedua operasi ini sudah memiliki kompleksitas atau amortized. Jadi, kita tidak perlu menggunakan DQ untuk stack. List biasa sudah cukup dan sesuai standar ADT stack. Saya juga menambahkan metode aksesori standar ADT seperti isempty dan len untuk memastikan struktur data kita bisa dicek kondisinya sebelum operasi dilakukan. Ini juga untuk mencegah error pada saat antrian atau tumpukan sedang kosong. Terakhir, tampilkan untuk mencetak tumpukan dari atas ke bawah agar pengguna melihat peminjaman terbaru lebih dulu. Dalam kode ini terdapat 6 menu. Menu yang pertama, input data peminjam. Menu yang kedua, persetujuan peminjaman. Menu yang ketiga, pengembalian alat terakhir. Menu yang keempat, lihat antrian. Menu kelima, lihat riwayat. Dan menu keenam, keluar dan selesai.
Berikut simulasi jalannya program. Saya menginput 3 nama peminjam, kemudian mereka masuk ke dalam antrian. Saat saya pilih menu persetujuan, orang pertama di antrian keluar dan masuk ke riwayat. Jika alat dikembalikan, data paling atas di riwayat yang akan diambil. Sesuai prinsip LIFO, alat yang terakhir dipinjam adalah yang pertama dikembalikan dalam sistem ini. Pada input 1, Yana Aprita meminjam alat kaca arloji dan permintaan Yana Aprita berhasil masuk ke dalam antrian. Pada input 2, Alan Bayu Anggara meminjam alat batang pengaduk kaca dan permintaan Alan Bayu Anggara berhasil masuk ke dalam antrian. Pada input 3, Sim Jae-yun meminjam alat Erlenmeyer dan permintaan Sim Jae-yun berhasil masuk ke dalam antrian. Selanjutnya, pilih menu 4 untuk melihat antrian. Dalam isi antrian, ID 1, Yana Aprita meminjam kaca arloji, ID 2, Alan Bayu Anggara meminjam batang pengaduk kaca, ID 3, Sim Jae-yun meminjam Erlenmeyer. Selanjutnya, pilih menu 2 untuk persetujuan peminjaman. Kemudian menu 5 untuk melihat riwayat peminjaman. Di situ terdapat riwayat aktif atau tumpukan. Menu 3 untuk pengembalian alat terakhir. Dan terakhir menu 6 untuk keluar dan selesai dari sistem. Sekian penjelasan video demo implementasi struktur data stack dan queue menggunakan Python. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.